Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Losari selaku mentor, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Negeri Losari dan peserta P3K SDN Negeri Losari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada hari Senin tanggal 30 September 2024 kita dapat berkumpul dalam acara seminar orientasi P3K. Adapun untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti dari peserta P3K, yang ketiga respon dan tanggapan, yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti dari peserta P3K SD Negeri Losari. Kepada Ibu Kus Basiroto kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah menyampaikan susunan acara untuk seminar orientasi P3K pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Karjo SPDI selaku mentor, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan rekan P3K, dan semua karyawan SD Negeri Losari. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam acara seminar orientasi P3K angkatan pertama. Mohon izin Bapak, saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K pada siang hari ini. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K, Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Yang saya angkat adalah upaya meningkatkan minat baca peserta didik kelas 1 melalui gerakan literasi setiap hari di SD Negeri Losari, Kota Surakarta. Dan ini adalah profil dari saya. Nama saya Kus Basiroto SPD, NIK P3K 1973-2021-21-2003, golongan 9, jabatan guru kelas ahli pertama, unit kerja SD Negeri Losari, Kecamatan Pasar Rewang, Kota Surakarta. Yes. Dan ini adalah profil SD Negeri Losari. Next. Visi SD Negeri Losari yaitu terciptanya peserta didik yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Berikut adalah visi pemerintah Kota Surakarta dan OPD. Pemerintah Kota Surakarta adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kota tersebut. Struktur pemerintahnya terdiri dari wali kota, wakil wali kota, serta berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki fungsi dan tugas tertentu.
Berikut visi pemerintahan Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya demi membangun karakter Kota Surakarta beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial budaya hingga tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai the spirit of Java. Berikut adalah rencana dan hasil kerja P3K. Rencana hasil kerja yang saya lakukan yaitu di unit kerja SD Negeri Losari, jabatan guru kelas ahli pertama. Identifikasi isu yang pertama yaitu rendahnya kemampuan membaca peserta didik kelas 1, rendahnya minat baca peserta didik di kelas 1, dan koleksi buku di perpustakaan kurang lengkap. Kemudian tempat buku di ruang kelas kurang tertata dan kurang menarik. Dari isu ataupun permasalahan tersebut, isu yang saya angkat adalah rendahnya minat baca bagi peserta didik. Dari isu tersebut, kemudian saya mempunyai gagasan, yaitu untuk meningkatkan, ada kegiatan meningkatkan atau menumbuhkan minat baca dan kemampuan peserta didik untuk baca dan membaca di sini. Kemudian gagasan yang saya angkat yaitu upaya meningkatkan minat baca peserta didik kelas 1 melalui gerakan literasi setiap hari di SD Negeri Losari. Kegiatan pertama yaitu menyusun rencana dalam upaya meningkatkan minat baca peserta didik melalui gerakan listari, yaitu melakukan konsultasi atau diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru terkait dengan kegiatan gerakan listari. Kemudian membuat program meningkatkan minat baca. Output atau hasil tahapan kegiatannya yaitu kegiatan berkontribusi dalam menemukan ide dan menyusun program yang selaras dengan visi dan misi di sekolah. Kemudian menghasilkan cara pelaksanaan program yang dapat meningkatkan peserta didik dengan gerakan listari. Kontribusi terhadap visi misi yaitu kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sesuai dengan misi SD Negeri Losari yaitu melaksanakan kegiatan belajar secara efektif. Kemudian di sini kegiatan kedua yaitu menganalisis alasan rendahnya minat baca dan kemampuan membaca, yaitu melakukan tes membaca pada semua peserta didik. Kemudian observasi pada semua peserta didik. Output atau hasil tahapan kegiatan yaitu pemetaan peserta didik sesuai hasil tes membaca dan observasi. Kegiatan 3, memilih bahan bacaan dan buku yang akan dibaca oleh peserta didik kelas 1, yaitu mempersiapkan buku pelajaran, buku dongeng, buku cerita, buku bergambar, dan buku pengenalan huruf maupun buku bacaan yang akan dibaca peserta didik kelas 1. Bisa juga dengan membacakan cerita atau dongeng agar peserta didik mengetahui bahwa membaca itu menyenangkan. Output atau hasil tahapan kegiatannya yaitu
Terpilihnya buku bacaan atau buku pelajaran yang akan dibaca peserta didik. Jadi di sini buku-buku ini saya taruh di kelas. Jadi di situ ada buku bacaan, buku cerita dan sebagainya. Jadi peserta didik bisa memilih dari bacaan tersebut yang siswa atau peserta didik itu sukai. Jadi tidak harus buku mata pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik merasa senang atau antusias mendengar dongeng atau cerita yang dibacakan oleh guru. Nah, ini adalah dokumen kegiatan lestari yang sudah saya lakukan semasa orientasi dalam 4 atau 5 hari di SD Negeri Losari. Peserta didik memilih buku cerita, buku yang bagi peserta didik sukai. Jadi buku dongeng, buku cerita, buku bacaan, ataupun buku pelajaran, ataupun buku pengenalan huruf khususnya di kelas 1 atau di kelas bawah. Kegiatan yang keempat yaitu mendampingi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan literasi setiap hari, yaitu menyampaikan tentang kegiatan program lestari kepada peserta didik. Kemudian melaksanakan kegiatan kebiasaan membaca dengan mengajak peserta didik selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini untuk yang saya tekankan dalam lestari atau literasi setiap hari, khususnya di kelas 1, karena kemarin saya observasinya di kelas 1. Untuk kelas bawah dan insya Allah bisa dilaksanakan di kelas atas. Jadi di sini sebelum pembelajaran dimulai 15 menit, tidak harus dengan buku mata pelajaran. Jadi biar tidak bosan, anak-anak terserah dari anak-anak yang atau peserta didik sukai. Jadi selama 15 menit, dan itu bisa dilaksanakan tidak hanya di dalam kelas, mungkin di tempat-tempat yang nyaman, di bawah pohon yang rindang dan sebagainya, di luar kelas ataupun di perpustakaan ada tempat duduk, tempat yang tempat perpustakaannya mungkin insya Allah nanti kedepannya lebih bagus lagi yang berwarna-warni dan sebagainya. Mungkin untuk kelas bawah semakin ingin untuk membaca di situ dan untuk belajar untuk membaca dari pengenalan huruf dan sebagainya setiap 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan ini insya Allah bisa diterapkan di kelas-kelas atas, dan ini perlu juga dari pendampingan dari Bapak Ibu guru. Jadi kalau anak hanya untuk ini literasi, jamnya literasi dari Bapak Ibu guru harusnya mendampingi. Dan dalam mendampingi anak ini, ya, jadi khususnya untuk kelas bawah itu harus ada pendampingan. Untuk dari kelas bawah itu harus ada pendampingan yang hari ini literasi. Kalau anak tidak disuruh membaca kan tidak membaca dari kelas bawah itu. Jadi kalau didampingi dari Bapak Ibu guru membaca, insya Allah anak-anak bisa membaca. Di kelas atas pun juga demikian, misalnya tidak hanya jamnya literasi dan sebagainya, harus ada pendampingan dari Bapak Ibu guru yang mendampingi dalam literasi sebelum pembelajaran dimulai selama 15 menit. Kemudian output atau hasil tahapan kegiatannya yaitu peserta didik antusias dan semangat dalam belajar membaca. Ini adalah dokumen kegiatan lestari yang sudah saya lakukan selama orientasi di SD Negeri Losari. Di sini peserta didik antusias dan semangat membaca bisa lakukan di dalam kelas, bisa dilakukan di luar kelas, misalnya di bawah pohon yang rindang atau teduh. Jadi anak-anak tidak bosan hanya di kelas saja. Kemudian ada juga yang di perpustakaan, kemudian ada juga yang di luar. Jadi di situ insya Allah untuk menumbuhkan minat baca dan kemampuan baca anak-anak bisa terrealisasi dengan baik. Kegiatan 5 yaitu melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan, yaitu guru meminta kepada peserta didik untuk menampilkan hasil dari kegiatan lestari. Jadi ada hasilnya dari kegiatan lestari atau literasi setiap hari. Kemudian memotivasi kepada peserta didik agar lebih bersemangat dalam kegiatan membaca.
Output atau hasil tahapan kegiatan yaitu peningkatan kunjungan baca. Kemudian peserta didik menunjukkan hasil mereka dalam kegiatan lestari sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Bisa dengan menceritakan kembali atau membuat ringkasan ataupun seperti sinopsis, membaca buku ataupun menggambar. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih termotivasi agar lebih semangat dalam belajar. Kemudian ini adalah dokumen kegiatan lestari peningkatan kunjungan baca. Alhamdulillah kemarin dari yang sudah saya terapkan, walaupun hanya masih dalam kemarin kurang lebih 1 minggu ya, 4 hari atau 5 hari yang sudah saya terapkan di SD Negeri Losari. Di sini ada peningkatan kunjungan baca. Jadi anak-anak ingin ke perpus, walaupun masih keadaan perpusnya belum begitu bagus ya. Nanti insya Allah untuk tahun depan lebih lengkap lagi. Nah di situ anak-anak mencari buku cerita. Biasanya anak-anak kelas 1 itu buku cerita atau buku bergambar atau mungkin grup-grup yang berwarna-warni dan sebagainya. Di situ ada yang membaca langsung di perpus, itu juga ada kelas atas yang ikut membaca di situ. Kemudian ini adalah hasil program lestari, dokumen kegiatan lestari. Di sini yaitu kemarin sudah saya lakukan, yaitu bisa dengan berpuisi. Puisi nanti misalnya anak-anak dipakai untuk berkarya dan sebagainya. Di situ membaca puisi. Kemudian yang kedua kita mendongeng atau bercerita di dalam kelas dan anak-anak antusias dalam menjawab pertanyaan dan sebagainya di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu dengan tunjukkan dengan gambar. Di situ anak-anak dari membaca tadi, anak-anak memahami dari ibu guru yang dijelaskan, kemudian dia belajar menggambar, ada gambar dan mewarnai di situ. Kemudian nanti di situ ada tempatnya atau mading literasi. Di situ anak-anak bisa menampilkan di situ. Jadi di situ dalam mading literasi itu ada puisi, ada gambar-gambar dan sebagainya. Itu semua adalah masuk ke dalam mading literasi. Dan itu nanti di mading literasi sekolah ada seperti gambar, puisi dan sebagainya. Kemudian kontribusi terhadap visi misi, yaitu kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Sesuai dengan misi SD Negeri Losari, yaitu menciptakan peserta didik yang unggul dalam prestasi. Kemudian ini adalah rencana kerja menengah saya untuk 5 tahun ke depan, Bapak. Yang ini adalah tahun kegiatan pertama untuk 5 tahun ke depan. Untuk tahun ke-1, tahun pertama yaitu kegiatan membuat program yang dapat meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca pada peserta didik. Kemudian output atau hasilnya adalah terbentuknya program yang meningkatkan minat baca dan kemampuan membaca peserta didik dengan kegiatan lestari, literasi setiap hari. Kemudian dengan penerapan nilai bahan berorientasi, pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan literasi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar melalui literasi. Kegiatan ini juga selaras dan sejalan dengan visi SD Negeri Losari, yaitu terciptanya peserta didik yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Untuk tahun kedua yaitu membuat pojok baca di kelas 1. Itu untuk yang tahun kedua, membuat pojok baca di kelas 1. Di sini outputnya atau hasil dari tahapan kegiatannya adalah tersedianya pojok baca dengan berbagai buku yang menarik. Kemudian dapat merangsang peserta didik untuk lebih gemar membaca dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengembangkan potensi dan daya pikir mereka. Kemudian di sini untuk visinya
Visinya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan literasi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar melalui literasi. Kegiatan ini juga selaras dan sejalan dengan visi SD Negeri Losari, yaitu terciptanya peserta didik yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Untuk tahun ketiga yaitu memilih dan menambah buku-buku yang akan dibaca dan diletakkan di pojok baca dan dapat berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi di sini insya Allah nanti kan ada pojok baca di ruang pojok kelas ya. Nanti saya sebagai guru kelas bisa berkolaborasi dengan peserta didik untuk menata bagaimana cara untuk yang menambah buku-buku dan sebagainya. Saya taruh di pojok buku, dibuat seindah mungkin agar peserta didik tumbuh dan minat untuk membaca berada di pojok baca. Kemudian yang untuk outputnya atau hasil dari kegiatan tersebut yaitu semakin banyak dan beragam buku-buku di pojok baca. Yang kedua, mendapat pengalaman dan pengetahuan baru dari sekian buku-buku yang sudah dipilih. Kemudian dapat mengasah penalaran bagi peserta didik untuk terus berkembang. Dan ini adalah kontribusi visi, yaitu untuk tahun 1 dan kedua sama ya, di situ untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan literasi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SD melalui literasi. Dan kegiatan ini juga selaras dan sejalan dengan visi SD Negeri Losari, yaitu terciptanya peserta didik yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Untuk tahun yang keempat yaitu membuat mading hasil dari kegiatan lestari. Hasil karya seperti tulisan, puisi, ataupun gambar. Output atau hasil dari tahapan kegiatan tersebut yaitu dipajang untuk ditampilkan di mading. Kemudian yang kedua, menghasilkan mading dari hasil kegiatan lestari. Untuk kontribusi terhadap visi sama dengan tahun 1, 2, dan 3. Untuk tahun yang kelima yaitu gelar karya dari hasil kegiatan lestari di kelas. Output atau hasil kegiatan tersebut yaitu melaksanakan gelar karya. Dan untuk kontribusi terhadap visi yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan literasi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar melalui literasi. Kegiatan ini juga selaras dan sejalan dengan visi SD Negeri Losari, yaitu terciptanya peserta religius yang cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Penutup. Kesimpulan, kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN sangatlah penting guna meningkatkan kualitas dan mutu ASN untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan orientasi ini memberikan gambaran kepada P3K tentang rencana strategis di OPD Kota Surakarta. P3K ini diharapkan dapat mengaktualisasikan ilmu yang diterima selama masa orientasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan tugas. Kemudian hasil dari aktualisasi tentang kebiasaan literasi sejak dini setiap hari diharapkan bisa menumbuhkan minat baca pada peserta didik dan meningkatkan kemampuan dalam membacanya. Dari hasil aktualisasi tentang pembiasaan literasi diharapkan peserta didik mempunyai minat baca yang tinggi dan kemampuan membaca yang bagus, serta menumbuhkan kreativitas dalam peserta didik, sehingga penularan dan kualitas pembelajaran juga semakin meningkat. Dari hasil orientasi ini untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan
sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Saran-saran di sini, saran-sarannya yaitu kita sebagai pendidik ke depan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Melihat dari rencana kerja tersebut, diharapkan dalam upaya meningkatkan minat baca peserta didik di kelas 1 ataupun di semua kelas melalui gerakan literasi setiap hari dapat terrealisasi sehingga dapat segera diterapkan ke peserta didik dan semoga dapat terlaksana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid sebagai wujud implementasi dari Merdeka Belajar. Terima kasih. Ini ada sedikit quotes ya. Nah, di sini buat motivasi diri saya sendiri, Bapak, ataupun bagi teman-teman. Tapi seorang teman-teman sudah termotivasi ya, Mbak Miftah sebagai motivasi kita. Di sini Anda tidak perlu hebat untuk memulai. Jadi di sini Anda tidak perlu hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar. Terima kasih atas orientasi yang sudah saya sampaikan, Bapak. Di sini nanti saya mohon untuk respon ataupun tanggapan dari Bapak Mentor, dari Ibu Bita, moderator. Terima kasih motivasinya dari Ibu Kus Basiroto. Demikianlah seminar hasil laporan orientasi P3K SD Negeri Losari. Acara selanjutnya yaitu respon atau tanggapan dari Bapak Mentor kepada Bapak Tarjo SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kus Basiroto dan Bapak Ibu yang lain yang saya hormati, sudah disampaikan secara gamblang dan jelas oleh Ibu Kus mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta, khususnya tentang kegiatan literasi membaca. Alhamdulillah, memang di SD Negeri Losari untuk kegiatan membaca masih belum maksimal, jadi masih kurang. Dengan diadakannya literasi, maka kami berharap agar anak-anak yang selama ini malas membaca, anak-anak yang selama ini masih lebih senang membawa HP dan memainkan HP itu bisa dikurangi. Karena siswa itu kalau bisa membaca, saya yakin kegiatan yang lain seperti kegiatan pembelajaran matematika juga akan bisa dikerjakan. Karena di matematika juga banyak bacaan-bacaan yang harus perlu pemahaman dari anak-anak. Apalagi di Kota Surakarta itu kan literasi membaca dan menulis serta numerasi itu perlu sekali dan masih dalam pilihan sedang, sehingga hal ini perlu digerakkan kembali, perlu ditingkatkan kembali. Bu Kus Basiroto sebagai pionirnya tidak hanya di kelas 1 saja. Saya berharap nanti kegiatan literasi ini bisa merambah ke kelas-kelas lain, bisa mempengaruhi kelas-kelas yang lain, sehingga kelas lain juga sama suka membaca. Apalagi anak itu senang kalau setelah membaca kemudian disuruh membuat hasil bacaannya, mungkin berupa rangkuman atau berupa puisi dengan hasil yang pernah dibaca. Saya yakin anak-anak hasilnya kalau ditempel di papan pengumuman
di belakang atau di dalam kelas itu anak-anak akan senang, sehingga semakin menambah kemauan anak-anak untuk rajin membaca. Untuk itu mudah-mudahan yang dilakukan kurs ini sebagai awal atau enggak untuk ke depan agar anak-anak yang tidak suka membaca semakin senang membaca dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode yang telah disampaikan tadi, sehingga ke depan SD Negeri Losari itu semakin anak-anak semakin cerdas sesuai dengan misi visi SD Negeri Losari, yaitu terciptanya siswa yang religius, yang cerdas, yang kreatif, yang berwawasan lingkungan, sehingga anak-anak benar-benar bisa mewujudkan itu dengan arahan dari Bapak Ibu guru, terutama dari Bus yang nanti akan menjadi pionir di masa-masa yang akan datang sesuai dengan apa yang tadi sudah diprogramkan. Saya kira itu untuk tanggapan dari saya. Saya berharap semua yang sudah diprogramkan nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setiap 1 tahun sekali terus dengan programnya kita bisa evaluasi, sehingga ke depan semakin lama semakin maju, semakin berkembang, dan anak-anak semakin cinta terhadap buku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas respon dan tanggapannya. Untuk memotivasi, dan saya terima kasih sekali kepada Bapak Tarjo SPDI selaku mentor kami dan selaku kepala sekolah di SD Negeri Losari. Saya terima kasih sekali Bapak sudah mendukung insya Allah untuk kegiatan 5 tahun ke depan dan kegiatan yang sudah saya laksanakan selama orientasi ini. Dan ini adalah Bapak sudah memotivasi saya dan membimbing kami dalam penyelenggaraan orientasi P3K tahun 2024 angkatan pertama. Terima kasih Bapak atas segala yang sudah diberikan Bapak ke saya. Dan saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru dan rekan P3K yang sudah berkenan hadir di ruangan ini memberikan motivasi kepada saya. Akhirnya saya akhiri cukup sekian, dan alhamdulillah acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Demikianlah acara seminar orientasi P3K angkatan 1 dari SD Negeri Losari. Semoga dengan acara seminar ini bisa memberikan kontribusi kepada SD Negeri Losari. Oke, sebelumnya kita akhiri seminar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Apabila ada kesalahan, saya selaku moderator mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.